Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah menyerah. Kami percaya Engkau tidak memiliki maksud jahat dalam hidup kami. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang besar dalam hidup kami, lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan. Kami percaya akan kehendak-Mu dalam hidup kami itu yang terbaik. Dan kami katakan Tuhan, kami tidak akan menyerah. Kami akan mencoba apapun yang kami dapat lakukan bagi-Mu. Karena kami percaya ada Roh Kudus yang akan menolong kami. Ada kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, kemampuan ilahi, untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Sehingga manusia roh kami menjadi kontrol di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, malam ini kami mendengarkan firman-Mu, urapan Allah turun atas setiap kami, Allah Roh Kudus, Engkau yang dapat menginsafkan kami dari dosa. Esther tidak bisa lakukan apapun. Roh Kudus yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran firman Allah, seluruh kebenaran Allah. Kepada siapapun yang mendengar, Allah Roh Kudus Kau mengurapi kami. Dan ketika firman-Mu dilepaskan, ada Engkau yang akan meneguhkan setiap perkataan Esther Tuhan, perkataan firman yang keluar dari mulut Esther, dan meneguhkan kepada setiap orang yang mendengar dengan tanda-tanda heran mukjizat di dalam hidup mereka. Apapun itu, kami percaya tangan-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Saudara, saya pengen curhat sama saudara, dan saya rindu saudara dan saya masuk ke dalam satu dimensi yang baru. Mari kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang cengeng dan tidak mellow, tidak baper. Jangan ngikutin saya yang baper, ujungnya anjlok. Satu hari Tuhan kasih tahu ke saya bagaimana hati saudara, bagaimana pikiran saudara. Ini saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara dalam malam bertumbuh bersama ini. Saya rindu saudara belajar dari saya, kesalahan apa yang saya lakukan yang membuat saya jatuh. Dan ketika saudara tahu, saudara belajar, dan saudara nggak mengalami kejatuhan yang sama, itu menolong saudara untuk lebih cepat dalam proses saudara, lebih cepat. Satu kali Tuhan kasih tahu tentang orang-orang yang ada di New Generation ini. Kita sudah ke 60 atau 59 pertemuan hari ini. Selama 60 pertemuan ini, saya berharap banyak kepada saudara. Saya ekspektasi saya tinggi kepada saudara. Saya rasa saya memberi tahukan banyak hal kepada saudara dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan motivasi yang murni, yang rindu saudara mengalami terobosan di dalam roh. Kita nggak ngomong secara jasmani ya saudara, karena Allah lebih berfokus kepada manusia batinnya saudara daripada manusia jasmani saudara. Ketika Allah selesai dengan manusia jasmani, manusia batinnya saudara, dengan mudah yang dari dalam itu keluar. Dan secara jasmani, saudara akan dipulihkan dengan waktu kecepatan yang datang daripada Allah. Jadi saya nggak akan ulang-ulang ini. Ketika satu hari Tuhan ngasih tahu ke saya apa yang saudara alami dan apa yang saudara lakukan dan apa yang saudara pikirkan, saya nggak puas. Bukan hanya kepada New Generation ini dan kepada tempat lain di mana saya memberikan sharing-sharing seperti ini. Bahkan Tuhan memberitahukan kepada saya apa yang saudara lakukan, apa yang saudara, keputusan-keputusan apa yang saudara pilih. Itu membuat saya drop. Saya merasa apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan bagi saudara, sia-sia. Angkat saudara, di antara saudara ada yang lemah, ada yang mengasihani diri dengan situasi kondisi seperti ini. Ada yang mulai merasa bosan dengan pertemuan-pertemuan ini. Ada yang merasa jenuh atau menjadi kering, atau karena situasi tidak berubah, saudara jadi kesel dengan situasi ini, seolah-olah pertemuan ini tidak membawa perubahan di dalam situasi dan kondisi saudara.
Itu membuat saya drop, saudara. Membuat saya tidak puas, membuat saya kecewa. Ingat, ketika saya kecewa dan saya baper, kebawa perasaan, rasanya gini, saya sakit-sakit aja nongol di Zoom. Ingin berbagi untuk kita bertumbuh bersama. Nah, ketika kekecewaan datang, itu membuat semuanya kacau. Kecewa adalah tidak puas, keinginan yang tidak sampai, atau harapan yang nggak terkabul. Mungkin di antara saudara pernah alami ini, kekecewaan. Hati-hati dengan penyakit ini ya saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, ini penyakit yang sangat-sangat ganas. Bisa menimbulkan satu, salah pikir. Salah pikir kepada saudara, dan salah pikir kepada Allah. Allah memberitahukan kepada saudara, kepada saya, apa yang terjadi dalam hidup saudara, bukan untuk membuat saya kecewa kan sebetulnya. Untuk saya berdoa bagi saudara yang mengalami apa yang sudah Allah sampaikan kepada saya. Tapi saya kebawa baper. Saya ngerasa apa yang saya sampaikan itu kepada saudara itu nggak nyampe. Mental. Terus saya pikir, ya udahlah, saya nggak usah ngadain pertemuan deh, dan lain sebagainya. Saya salah pikir kepada saudara dan kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terjadi penolakan. Saya nolak loh saudara sebetulnya untuk ngadain seperti ini. Hari ini tadinya saya mau skip lagi kalau saya nggak sembuh. Hari ini mau saya skip lagi. Dan saya pikir, aduh, rasanya frustasi ya ngadepin saudara gitu. Kok nggak mencapai apa yang saya harapkan. Saya menolak. Yang ketiga, saya udah nggak percaya. Nggak percaya kepada siapa? Kepada diri saya sendiri. Bahwa apa yang saya bagikan itu nggak membawa perubahan, nggak menjadikan berkat, nggak membawa satu poin di dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, saya kehilangan. Saya kehilangan damai sejahtera, saya kehilangan kesehatan saya kehilangan hadirat Allah. Karena saya ngomel terus. Ngomelnya kenapa? Rasanya nih, saya udah all out, tapi hasilnya nggak ada. Saya lupa dengan semua firman. Kehilangan apa saudara? Kehilangan waktu. Sejak Tuhan kasih tahu ini, itu kan dua minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, mulai Tuhan kasih tahu ini. Saya kehilangan waktu untuk apa? Untuk fokus, untuk lari, untuk kejar. Kehilangan fokus. Karena saya lagi mikirin, ya kalau saya bikin Zoom terus nggak mencapai target Allah dalam hidup saudara, ngapain ya? Gitu. Rasanya kok buang-buang waktu ya. Kehilangan waktu atau kehilangan bagian yang harusnya kita terima. Baik saya ataupun saudara, dalam 2 minggu ini saya nggak mendapat bagian yang penuh, bagian saya. Karena saya kehilangan. Dan ternyata saudara, ayat tentang kecewa ini, itu ada di Alkitab loh saudara. Saudara, Tuhan sudah wanti-wanti tentang kecewa ini. Dan berbahagia mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ketika saudara kecewa, saudara akan menolak Allah. Itu otomatis. Ketika saudara kecewa, saudara nggak percaya kepada Allah, lalu menolak Allah. Lalu di Matius 13 ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ketika orang-orang Nazaret kecewa kepada Yesus dan menolak dia, nggak ada satu mukjizat yang terjadi di sana. Ingat itu. Lalu Yohanes 16 ayat 1 mengatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Di ayat bawahnya, kamu akan dikucilkan. Saudara nggak boleh kecewa, nggak boleh menolak Allah ketika saudara dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Jadi Allah sudah memperingatkan kepada saudara dan saya, hati-hati dengan kekecewaan.
Kekecewaan akan membunuh iman saudara, mematikan iman kita. Saya sampai semua firman yang hidup itu mati gara-gara kecewa. Lalu tadi pagi, begitu bangun tidur, Tuhan ingetin saya dengan ayat ini. Tuhan mungkin udah bosan saya baper kelamaan. Lalu waktu mau mandi, Tuhan berbicara tentang ini. Yesaya 55 ayat 8, saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, coba baca pelan-pelan ya. Yang pertama, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kalimat selanjutnya, dan jalanmu. Yang di pertama, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kalimat selanjutnya, jalanmu bukanlah jalanku. Kenapa saudara dibalik sama Tuhan? Mu dan ku-nya itu beda. Rancangan itu adalah pikiran, sama dengan pikiran atau rencana. Jadi begini saudara, ketika Allah memiliki rencana dalam hidup saudara, Tuhan katakan, rencana Allah, pikiran Allah beda dengan pikiran saudara. Itu yang pertama. Lalu ketika saudara tahu rencana Allah dalam hidup saudara, saudara bikin jalanmu sendiri. Saudara cari caramu sendiri untuk mencapai rencana Allah. Nangkep maksud saya? Di sini ada rencana Allah yang mulia dalam hidup saudara. Karena saudara tahu rencana Allah ada di sini, saudara membuat jalan sendiri. Saudara cari cara sendiri gimana caranya untuk nyampe ke sini. Makanya Tuhan bilang, jalanmu, caramu bukanlah caraku. Jadi kalau saudara dan saya menerima rencana Allah, tahu rancangan Allah yang mulia dalam hidup saudara, stop. Jangan ikut ngatur. Bagaimana caranya nyampe ke sini? Jangan ikut ngatur. Karena Tuhan bilang, dan jalanmu, caramu. Jadi kita secara manusia punya kecenderungan bikin jalan sendiri untuk mencapai kehendak Allah. Dan Tuhan bilang, caramu salah. Makanya ketika kita membuat cara kita, jalan kita untuk mencapai kehendak Allah, pikirannya Tuhan nggak nyampe-nyampe. Betul? Betul nggak nyampe-nyampe? Sebabnya apa nggak nyampe-nyampe? Beda cara. Tuhan bilang cara Tuhan dengan cara saudara beda. Seperti langit dan bumi. Coba saudara, berapa banyak janji Allah tidak terjadi dalam hidup saudara? Karena saudara menciptakan, mencari, membuat jalan sendiri untuk mencapai rencana Allah. Saya katakan, Tuhan katakan, Esther, nggak akan jadi nih model kayak begini. Karena cara Tuhan beda dengan cara kita. Berapa banyak kebodohan yang kita lakukan. Lalu Tuhan ingatkan saya. Ketika saya kecewa seperti Tuhan bilang begini, Esther, cara Allah menangani saudara itu beda dengan cara Allah menangani saya. Saya nggak bisa pakai ukuran saya kepada saudara. Rencana Allah pun beda dalam hidup saya dengan hidup saudara. Jalan-jalan Allah dalam hidup saudara juga beda dengan jalan-jalan hidup saya. Jadi saya harus menghormati cara Allah melakukannya dalam hidup saudara sehingga saudara bisa nyampe kepada rencana Allah. Itu kalau saudara nggak bantuin Tuhan nyari-nyari jalan sendiri. Begitu saudara nyari jalan sendiri, muter-muter benang kusut, saudara nggak bakal nyampe. Karena Tuhan bilang, caraku bukan caramu. Amin, saudara. Betapa bodohnya kita seringkali kita cari jalan sendiri. Betul? Lalu Tuhan bilang begini juga kepada saya. Dengar Esther, ayat selanjutnya. Firman yang ditabur, yang dilepaskan atas saudara, itu tidak akan pernah kembali. Gimana tumbuhnya? Itu bukan urusan saya. Tugas saya adalah melepaskan, menabur, menyampaikan firman. Setelah itu selesai. Itu bagian Roh Kudus. Saya udah gak ikut campur lagi pertumbuhannya. Saudara mau bosan,
saudaramu kering, saudara mau ngambil keputusan yang salah, itu udah bukan wewenang saya lagi. Itu tanggung jawab saudara di hadapan Allah. Tetapi yang harus tanggung jawab, yang menjadi tanggung jawab saya adalah saya terus mendoakan saudara sehingga benih itu benar-benar tumbuh, nggak putar karena saudara cari cara sendiri, cari jalan sendiri untuk mencapai kepada kehendak Allah. Kehendak Allahnya udah benar, caranya salah, nyampe nggak? Nggak nyampe. Kalau Esther jadi Tuhan, saya akan bilang gini, sorry ya, lu sama gue, lu gue, beda jalan, beda cara, ya kagak nyampe-nyampe. Dibutuhkan iman, dibutuhkan keberanian daripada kita untuk menyerah caramu Tuhan pakai. Dan caraku, ini banyak ide kan di sini, bagaimana caranya keluar daripada krisis ekonomi ini, kita banyak ide kan, begini. Ini. Tuang aja di buku semua ide-ide kita. Ini Tuhan ada ide-ide dia semua yang punya saya. Tuhan setuju enggak? Nah, kalau enggak setuju Tuhan, caramu yang pakai. Jangan pakai cara saya. Kan manusia kepengennya keluar dulu kan, pikiran-pikirannya kan. Kalau nggak ngomong gatel. Nggak usah ngomong, tulis saja. Tuhan, ini loh Tuhan rencana saya. Ini loh Tuhan cara-cara saya untuk mencapai kepada kehendak-Mu. Kalau nggak cocok dengan Tuhan, ya nggak apa-apa Tuhan, saya buang ini. Pakai caramu, jangan caraku Tuhan. Tapi perlu iman. Kalau nggak punya iman, saudara jatuh bangun. Saudara harus kuat di dalam Tuhan. Nah, ini saya senang sekali saudara. Saya suka sekali dengan gambar ini. Mazmur 126 ayat 4 sampai 6. Pulihkanlah keadaan kami. Halo, saudara kepengen pulih? Lambaikan tangan, saudara pengen pulih. Pulihkan keadaan kami ya Allah, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air yang kering. Kondisi saat ini seperti ini, bukan? Nah, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nabur apa nih? Kok pakai acara nangis? Dan Tuhan bilang akan menuai dengan sorak-sorai. Apa nih? Di mana-mana nabur, saudara harus dengan sukacita kan? Betul, saudara? Kalau saudara nabur dengan pakai air mata, dengan ngomel-ngomel, saudara akan mendapat berkat dari Tuhan nggak? Perkenanan, bukan berkat ya, perkenanan Allah nggak atas pemberian saudara? Nggak. Syarat dalam memberi adalah tidak terpaksa, sukacita, dengan sukarela. Nah, ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini artinya apa? Ini saudara lihat gambar ini. Ada seorang laki-laki sedang berjalan. Dia menaburkan benih sambil nangis tuh. Katanya dikasih air mata di matanya. Saya sih nggak ngeliat. Nah, ada air mata di situ katanya. Terus dia nabur sambil nangis. Apa yang Allah sedang sampaikan di sini, saudara? Mulutnya didiam atau lagi nganga tuh? Saya nggak kelihatan tuh. Mulutnya mingkem kan? Ditutup kan? Amsal 18 ayat 21 bilang gini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Laki-laki ini sedang menuju kepada janji Tuhan. Tadi kita sudah bahas ya saudara, mata dan pikiran kita tertuju kepada apa kata Tuhan tentang janji Tuhan tersebut. Amsal mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Ketika saudara sedang berjalan kepada janji Tuhan, hati-hati lidah saudara.
Lidahmu sedang menabur yang baik atau yang jahat, kehidupan atau kematian. Kalau saudara ngomongnya kayak gini, karena situasi tidak berubah-berubah, terus saudara ngomong-ngomong, ya kalau gue begini terus nggak ada kang tahu, ya gue bisa mati. Saudara sedang menabur apa? Kematian. Betul? Kalau saudara terus berpikir, ini kapan sih COVID-nya nggak selesai-selesai? Wah, pemerintah begini, kacau nih semuanya. Saudara sedang menabur kekacauan. Hello? Atau saudara bete, saudara nggak dapat klien yang sudah ada, nggak bayar-bayar. Saudara bilang, itu tuh orang licik banget sih, nyebelin banget tuh orang. Gimana nggak bayar-bayar dulu beberapa tahun begini. Saudara sedang menabur apa? Kemarahan, kekesalan. Saudara akan menuai yang hidup atau yang mati. Semakin banyak saudara ngomong di dalam tanah tersebut, ketika saudara berjalan kepada janji Tuhan, di situ saudara akan menuai kematian atau kehidupan. Kenapa situasi jelek ini terjadi dalam hidup saudara, diizinkan Allah terjadi? Janji Allah bahwa saudara dan saya tidak akan mengalami kekurangan. Kita ada dalam hukum surga dan tidak ada dalam hukum dunia. Yohanes 17 dengan jelas mengatakan bahwa saudara dipelihara oleh nama Allah Bapa yang kudus, yang mulia. Tapi situasinya paradoks. Itu sebetulnya saudara, Tuhan sedang mengajar manusia batiniahmu untuk bangkit. Manusia rohmu untuk bangkit. Yang saudara nggak punya kesabaran, menjadi sabar melalui situasi yang saudara hadapi saat ini. Yang tadinya saudara cepat marah dan cepat ngutukin orang kalau orang lain melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup saudara, Tuhan sedang mengajar saudara untuk mengatakan kasih, untuk memberkati orang lain. Aku memberkati klien yang nggak mau bayar apapun masalah mereka. Mungkin dia licik, Tuhan tolong obat-obatan terus. Sampai kapan? Ya seterusnya. Dia nggak bayar pun nggak apa-apa. Kita sedang melepaskan berkat. Kita sedang melepaskan hal yang baik di tanah yang harus kita lalui, menuju kepada janji Tuhan. Kenapa Tuhan selalu bilang begini? Pikir jadi akhirnya saudara-saudara, Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan itu semua. Waktu saya mengalami kekecewaan itu, saudara, Tuhan ingetin ayat ini, baru saya berpikir, kebajikan apa yang harus saya pikirin ya? Orang saya jadi korban, itulah. Saya merasa mengasihani diri saya. Saya sedang mengalami betapa malangnya nasibku, Esther. Memalukan sekali, sekarang memalukan ya saudara. Kemarin saya senang menikmatinya, sampai sakit-sakit. Saya nggak tahu kebaikan apa yang harus saya pikirkan tentang saudara-saudara. Saya nggak tahu. Sampai akhirnya Allah menginterupsi saya tadi pagi. Bahwa firman yang ditabur akan kembali dengan sia-sia. Itu Roh Kudus yang akan menyelesaikan dalam hidup saudara. Enggak hari ini, besok, lusa, ya terserah Tuhan. Waktu-waktu Tuhan. Saya nggak bisa ngatur cara Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup saudara. Saya ikut campur dengan cara Allah. Saya interupsi Tuhan, gini loh Tuhan caranya. Maunya si Linda ini begini dong, kayak saya dong. Kok saya bisa, dia juga pasti bisa gitu. Ya kalau si Linda diajarin harus seperti saya, kalau enggak lah dia. Berdarah-darah, kehabisan darah mungkin. Allah menangani kita dengan cara yang berbeda. Sesuai dengan karakter kita. Tapi ketika saudara ada di dalam situasi sulit, ini loh yang Tuhan mau. Saudara punya janji Allah di dalam hidup saudara. Fokus Tuhan cuma satu, manusia batin saudara. Allah sanggup nggak menolong saudara untuk sebuah pemulihan? Sanggup. Di antara saudara ada yang dijanjikan pemulihan keuangan. Siapa yang punya utang yang nggak bisa bayar? Tuhan janjikan itu. Jangan berpikir
Tiba-tiba saudara dapat duit 1 miliar untuk bayar utang. Allah akan bereskan manusia batinmu dulu. Dan Allah akan ajar saudara untuk menabur dalam air mata. Yaitu apa? Menabur segala sesuatu yang datang dari roh. Allah sedang mengerjakan kesabaran. Allah sedang mengerjakan iman dalam hidup saudara. Allah sedang mengerjakan kasih di dalam hidup saudara. Melalui situasi-situasi yang sangat sulit. Allah sedang mengerjakan belas kasihan dalam hidup saudara. Yang selama ini nggak punya belas kasihan. Setiap marketplace pada umumnya, ingat ya, pada umumnya, nggak semua, pada umumnya, terfokus kepada diri sendiri. Walaupun saudara memberi untuk orang lain, tapi bilangannya sangat sedikit. Untuk saudaranya lebih banyak. Umpama saudara dapat 100, saudara bukan nggak memberi seluruh marketplace memberi. Dapat 100, saudara memberi 10, memberi 20. Yang 80 gua. Dan Tuhan nggak mau itu. Fokus Allah itu orang lain. Allah sedang mengubah karaktermu, pola pikirmu untuk gak serakah, untuk gak kepengen kaya. Kalau saudara kaya kan saudara bisa gini, lihat dong siapa dulu dong gue. Betul? Sombong. Kekuatan saya, bukan kekuatan Allah. Allah sedang menghancurkan kesombonganmu, sehingga saudara harus menabur kerendahan hati. Saudara harus menabur dengan air mata saudara sesuatu yang belum ada dalam hidup saudara. Kerendahan hati mungkin belum ada. Saudara harus nabur dengan bercucur air mata sampai kepada jalan itu selesai. Saudara lalui berapa lama? Ya terserah saudara dan terserah Tuhan. Waktu itu milik Tuhan. Saudara nggak bisa bilang gini, kok saya udah 10 tahun, 30 tahun nggak berubah-berubah? Ya terserah Tuhan. Satu, di dalam masa kesesakan adalah satu proses saudara memiliki kekayaan batin saudara lebih banyak daripada orang lain. Iman saudara bertumbuh. Tanpa masalah, saudara tidak akan pernah bertumbuh di dalam iman dan di dalam rohmu. Batinmu nggak akan pernah mengalami apapun. Manusia rohmu tidak terbangun. Tapi begitu saudara banyak mengalami masalah, sesungguhnya Allah sedang bilang begini, saya sedang mengubahkan engkau dari manusia daging menjadi manusia rohani. Dan ketika engkau kelihatan hasilnya, emas berlian di dalam hidupmu, Tuhan bilang, apa yang aku punya aku berikan kepada saudara. Tuhan nggak pelit. Karena saudara bisa dipercaya Allah. Saudara ketika diberkati, saudara nggak jadi pencuri dalam segala hal. Mencuri kemuliaan Allah, mencuri duit Tuhan, mencuri dalam banyak hal. Nangkap saudara? Sehingga ayat itu, Mazmur 126 itu bilang begini, akan membawa berkas. Berkas itu apa? Hasil panenan. Kelihatan hasil panennya. Secara rohani dan secara jasmani. Begitu batinmu diselesaikan Tuhan, begitu saudara melepaskan pengampunan, begitu saudara melepaskan kesombongan saudara, melepaskan ketakutan saudara, kekhawatiran saudara, dengan mudah Allah memulihkan secara jasmani hidupmu. Ini bukan untuk orang-orang yang marketplace, untuk orang anak sekolah juga sama. Bedanya untuk saudara yang sekolah adalah pelajaran sekolahmu kan? Mau kemana? Yang saudara harapkan adalah saya pintar. Kalau bisa, nggak usah belajar tapi pintar gitu. Kalau saudara nggak belajar terus pintar, dikasih kepintaran celeng sama Tuhan dalam hidupmu, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa nggak kejadian? Saudara tidak akan pernah menghargai waktu, itu yang pertama. Yang kedua, saudara akan sombong. Iris kuping saya. Padahal waktu adalah satu kekayaan yang terbesar dalam hidup saudara dan hidup saya. Nggak ada yang bisa beli dan nggak ada yang jual tentang waktu. Waktu itu yang akan membuat saudara bisa kaya atau bisa miskin. Percaya sama saya.
Kalau saudara tidak tertib dengan waktu, saudara akan menjadi orang miskin selama-lamanya. Tapi kalau saudara menghargai waktu dengan benar, disiplin dengan waktu, saudara akan kaya dalam segala hal. Saya pastikan itu. Karena waktu yang diberikan kepada saudara nggak bisa diretur, nggak bisa diambil lagi, nggak bisa. Udah terjadi hilang. Dan saudara juga bayar harga lebih mahal. Jadi saudara yang sekolah dengar ya, sangat mudah bagi saudara, bagi Allah, untuk membuat saudara pintar. Tapi bagi Tuhan, sangat tertarik ketika saudara memiliki penghargaan kepada waktu, disiplin dengan waktu, mengisi waktu dengan benar, dan yang kedua, Allah suka saudara yang sekolah bergantung erat kepada Allah. Mengandalkan Allah. Dan gak mengandalkan kekuatan sendiri. Dan saya yakin saudara, kalau saudara mengikuti tadi ya, gambar tadi ya, hati-hati dengan lidahmu, isi pikiranmu dengan hal-hal yang datang dari surga, jangan baper, jangan ikutin Esther. 2 minggu lebih saya baper. Karena baper frustasi kepada saudara, ujungnya saya frustasi kepada semua orang. Karena marah semua. Imbas. Padahal Allah memberitahu kepada saya, bukan untuk bikin saya baper. Maka, untuk mendoakan saudara, agar saudara survive, agar saudara kuat, agar saudara tetap mengalami kelaparan dan haus akan Allah. Tapi mungkin hari saat itu, ketika Tuhan memberitahukan hal-hal tersebut kepada saya, karena saudara sudah frustasi, pertolongan belum terjadi, Esther cuma ngomong sebuah teori-teori gitu. Itu membuat saya rasa sia-sia, saudara, frustasi. Sementara saya kepengen membagikan sharing saya yang nggak di atas awang-awang, nggak di atas langit, yang nggak bisa dilakukan. Enggak, bukan. Saya kepengen menyampaikan sharing yang real. Ketika saudara melakukannya, menjalaninya, saudara mendapatkan apa yang memang Allah janjikan dalam hidup saudara dan hidup saya. Dan ketika tadi pagi saya membereskan seluruh kekecewaan saya dan kekacauan saya, saudara mau tahu? Saya sehat walafiat loh. Saya beresin semua satu-satu, saya minta ampun semua satu-satu. Saya doain kembali saudara, saya doain orang-orang lagi. Saya minta ampun, satu-satu saya bereskan. Saya sehat loh saudara. Padahal tensi saya cuma 90/63. Tapi nggak pusing. Kemarin pusing setengah mati, nggak bisa bangun. Ubun-ubun saya kesemutan dan pusing. Tadi saya cek 90/67 apa 63 gitu. Dan saya nggak sakit. Kenapa? Manusia batinnya saya sembuh. Manusia batinnya saya happy, sukacita, mengalami Allah kembali, bisa ngobrol lagi dengan Tuhan. Saya seperti mendapatkan kembali Allah. Dan itu kepuasan buat saya. Dan saya rindu. Apa yang saya alami, saudara alami. Kalau apa yang saya sampaikan ini, saudara tadi merasa, saya salah nih, saya miss di sini nih. Saya tahu rencana Allah, tapi saya pakai cara saya untuk mencapai rencana Allah. Stop. Itu bikin lama prosesnya, saudara. Yang harusnya 2 hari, bisa jadi 10 hari. Kalau saudara nggak bertobat, itu nggak akan kejadian-kejadian, saudara. Yang rugi saudara, bukan saya. Sementara Allah, ada satu rencana Allah yang di sini, begitu saudara sampai, ada rencana Allah yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang ingin diberikan kepada saudara. Tolong taruh di kepala kita, di dalam pikiran kita, Allah sangat tertarik dengan manusia rohani, saudara. Allah sangat tertarik dengan manusia batiniah, saudara. Allah ingin membereskan seluruh manusia batiniah, saudara. Baru Allah akan memperbaharui manusia jasmani, saudara. Ingat, pelajar juga sama. Ibu rumah tangga juga sama. Jadi jangan baper ketika kegagalan datang dalam hidup saudara. Beresin. Bapak, malam ini Esa sudah selesai menyampaikan firman-Mu.
Kami rindu Tuhan. Kami meresponi dengan benar. Dengan cara mereka masing-masing. Bukan dengan standar Esther Tuhan. Bantu mereka mengerti cara-caramu, jalan-jalanmu. Sehingga mereka tidak memaksa kehendak mereka dalam meresponi rencana Allah dalam hidup mereka. Tolong Allah Roh Kudus. Sudah tidak ada waktu lagi untuk berlama-lama. Kami harus berlari sampai kepada tujuan. Tolong Allah Roh Kudus. Engkau yang sanggup membawa kami kepada seluruh kebenaran firman, kepada seluruh kebenaran Allah. Tolong kami. Malam ini kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Tolong kami. Ingat, kita hanya numpang, kita hanya traveling, hanya sementara. Kita hanya cukup untuk hidup, untuk makan, untuk sekolah, untuk gak kehujanan. Itu cukup bagi kita. Karena rumah kita bukan di sini. Di dunia ini kita hanya sementara. Taruh di dalam hati dan pikiran kita bahwa kita cuma numpang. Kita lagi traveling di dunia. Bahwa kita sebentar lagi akan pulang dari traveling kita. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk pulang? Apa yang akan kita bawa untuk pulang? Tuhan gak tertarik dengan berapa banyak uangmu. Tuhan gak tertarik berapa banyak asetmu. Tuhan gak tertarik dengan seluruh persembahan-persembahanmu yang bisa kamu bawa kepada Allah. Tuhan gak tertarik dengan semuanya itu. Yang Tuhan tertarik ketika manusia batinmu dibaharui dari hari ke hari. Sehingga karakter Kristus ada di dalam rohmu. Itu adalah harta yang terbesar yang bisa saudara bawa ke surga. Itu adalah harta. Itu ada sesuatu yang saudara beli di dunia ini untuk saudara bawa ke rumah saudara yang sebenarnya. Untuk ke negara saudara yang sebenarnya. Yaitu surga. Uang, ketamakan, kesuksesan. Nggak diperlukan di surga. Nggak diperlukan. Yang dibutuhkan adalah buah-buah roh. Dan itu harus saudara hasilkan melalui penderitaan yang Allah izinkan, melalui persoalan demi persoalan yang saudara hadapi. Lepaskan kata-kata berkat, tabur kata-kata berkat. Bukan hanya kata-kata, tapi perbuatan yang menyatakan bahwa saudara mengatakan hal-hal yang hidup. Perbuatanmu harus menghasilkan kerendahan hati. Perbuatanmu harus menghasilkan ketergantungan kepada Allah. Perbuatanmu harus menghasilkan kasih. Itu artinya menabur dengan air mata. Walaupun saudara masih belum bisa mengasihi dengan benar. Saudara harus menabur pengampunan. Walaupun saudara dengan sakit harus melakukan itu. Dan mulutmu, lepaskan berkat. Pikiranmu, yang baik, yang benar, yang kudus, yang mulia, yang datang daripada Allah. Dan saudara tetap maju. Ketika kesulitan datang, ketika kebingungan datang, saudara harus tetap maju. Jangan stuck. Jangan berdiam diri di tempat. Saudara harus melangkah. Karena hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata dunia. Tapi hidup saudara ditentukan oleh apa kata Tuhan. Dan ketika saudara percaya dengan apa kata Tuhan, bahwa saudara akan menjadi berhasil, yaitu manusia batinmu diubahkan menjadi berhasil, maka secara jasmani itu akan keberhasilan akan terjadi dalam hidup saudara.